Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ya, seperti biasa ya, di channel kita ngaji diri sambil ngopi. Alhamdulillah masih diberi kesempatan ini buat rekam ya, buat rekam kita belajar mengkaji sambil ngopi di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan rekaman ini bisa membawa tingkat kesadaran diri kita masing-masing ya. Mudah-mudahan, karena di sini sifatnya kita juga hanya ngaji diri sambil ngopi begitu. Dan juga ini sebenarnya itu hanya untuk sebuah media ya, hanya untuk sebuah media biar kita di sini itu bisa saling berbagi ataupun bisa saling sharing ya, kan seperti itu. Ya, buat tema kali ini mungkin kita di sini akan membahas judul yang masih sama ya, yaitu Imam Mahdi, Satrio Piningit ya, terus Ratu Adil ya kan. Dan katanya mempunyai titel ataupun yang mempunyai nama seperti itu sendiri ya. Itu katanya kan ada yang dikatakan mempunyai jiwa kerasulan ya, ada yang dikatakan imam akhir zaman ya, nah berbagai macam lah intinya lah ya. Tetapi kalau di sini di kita ngaji diri sambil ngopi, segala sesuatu itu memang penting buat pelajaran ya, buat kita mendalami peran-peran orang-orang yang ditunjuk oleh Allah itu sendiri. Kita mengkaji, mengaca, mengintrospeksi diri untuk perbandingan diri ya. Apakah orang itu yang ditunjuk ada di antara kita ataupun malah aku sendiri yang ditunjuk oleh Allah itu sendiri ya. Itu sebenarnya hanya untuk sebuah bahan tafakur kita ya. Itu hanya untuk sebuah bahan tafakur biar kita itu bisa mengambil hikmah dari peran orang itu sendiri, biar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kepada Rasulullah itu sendiri ya, biar kita mendapatkan syafaatnya ya, kan seperti itu. Dan ya, kalau emang pada penasaran dan pada ingin tahu ya tentang masalah itu ya, kita berdasarkan Allahu a'lam sajalah, biar kita itu tenaganya enggak terkuras ya, biar kita itu tenaganya enggak terkuras buat ngurusin yang bukan urusan kita ya. Urusan kita mah yang penting syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, rukun Islamnya kalau yang agama Islam. Dan kalau yang agama lain mah ya sama seperti itu ya kan. Buat apa coba
kalau kita hanya memperdebatkan itu, ya kalau hanya untuk memperdebatkan itu, hanya segala sesuatu itu hanya untuk bahan kita tafakur dan bahan buat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri sih, itu sangat-sangat bagus, karena kita di sini juga belajar seperti itu ya, karena itu kan sebuah contoh, sebuah pemimpin yang harus kita contohkan seperti itu. Dan di situ juga kenapa kalau Imam Mahdi itu sendiri dikatakan sebagai ahlul bait ya. Ahlul bait itu kalau kita kaji ya, bukan kita tafsir lah, kalau kita kaji saja ya, biar kita itu lebih netral ya, biar kita itu lebih luas ataupun lebih nyantai, tapi sedikit sedikit kena lah ya. Ya walaupun ada yang salah satu ada yang menolak ya, dari segi ibarat kata fatwa ataupun kajian ataupun ulasan yang segala sesuatu itu disambungkan oleh akal ya. Ya itu kan kalau segala sesuatu itu hanya untuk pengkajian diri, karena biar kita itu bisa melihat kesejatian diri ya, karena manusia itu kan sempurnanya itu diberi pikiran dan akal. Kalau orang itu sendiri yang tidak mempercayai dengan akalnya sendiri, ya Allahu alam, ya kan? Kira-kira lucu apa enggak itu di situ? Kira-kira lucu apa enggak di situ, kan begitu? Ya kalau emang masalah goib itu memang sangat sulit untuk dimasukkan ke akal ya, tanpa kita mencari tahu dengan cara spiritual ya, ataupun meditasi. Yo, orang Rasulullah sendiri juga sudah meninggalkan warisan tentang masalah spiritual kok, ya kan? Spiritualnya Rasulullah kan itu kan berzikir dan sholat, terus puasa ya kan, terus hijrah ya kan begitu. Itu kan sifat spiritualnya Rasulullah. Kenapa kan begitu ya, sambil ngopi lah ya, biar enak, biar santai, biar kita di sini kalau mengkajinya itu menjiwai ataupun menikmati kan begitu. Ya kalau emang untuk masalah goib itu memang sangat sulit untuk dimasukkan akal ya kan, apalagi yang disebut dengan karomah itu sendiri kan tidak masuk akal. Ya dari situlah biar kita belajar lebih iman kan begitu. Dan di sini dikaji di ngaji diri sambil ngopi, kenapa kok medianya itu selalu diri sendiri bukan orang lain ya. Ya emang di sini sedikit menggambarkan orang lain itu sendiri, tetapi kan orang lain itu sendiri buat bahan tafakur kita ya kan. Ya walaupun semisal ya, untuk cerminan kita di sini ngaji diri sambil ngopi ya, kalau semisal nih ada 2 orang ya kan, ada 2 orang dan kita di sini itu sebagai penyaksi ya kan, sebagai penonton begitu. Nah semisal 2 orang itu yang satu
diberi pandangan kasaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang satunya lagi, ya kan? Kan di sini ceritanya kan ada orang tiga begitu. Yang satu sebagai penonton, yang satu sebagai peran oleh Allah diberi pandangan yang kasaf, ataupun diberi pandangan yang ahli ramal, ataupun diberi pandangan penglihatan batin secara langkah jauh, ataupun kita menelusuri dari segi sukmanya berjalan-jalan seperti itu kan ya. Itu kan orang-orang itu sendiri yang sedang diuji di situ oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Nah, orang itu melihat kejelekan orang yang ketiga. Jadi yang sebagai penyaksi ini orang yang ke satu, dan orang yang diberi kasaf ataupun bisa ramal itu yang orang kedua, dan yang ketiga itu sebagai peran yang dilihatkan segi kejelekannya kepada orang yang kedua begitu. Nah, di situ kalau kita mengkajinya ya, yang satu yang diberi karomah itu kasaf, pandangan kasaf ataupun segala macam itulah ya. Itu kalau buat kita di sini mengkaji diri, itu orang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa dibilang diuji? Karena apa? Karena dari situ bisa timbul riya, bisa timbul husnudon, atau suudon, atau berprasangka buruk ya, ataupun sombong ya. Nah, pokoknya disitulah sedang diuji, di situ intinya, di situ, ya kan? Biar apa? Biar nanti ada cerita kan begitu. Contoh, ada orang datang, "Mas, ini tolong, ini tolong saya, ada apa dengan diri saya ya?" Karena orang itu kan sudah diberi pandangan kasar. Nah, dari situ timbul lagi ujian, ya kan? Yang satunya lagi belum kelar di situ karena dia di situ masih bertarung di situ, ya kan? Dan orang yang dipandang oleh orang yang mempunyai pandangan kasar ataupun segala macam itu sendiri, dia juga sedang diuji sebenarnya, ya kan? Mungkin orang itu suka membuka aib orang, ataupun orang itu sendiri memang sedang diperlihatkan oleh Allah itu sendiri kejelekannya, kan begitu, melalui orang yang diberi pandangan kasaf. Dan kalau orang yang seperti itu, waduh, masya Allah, sangat ngeri lah. Kalau bagi kita di sini itu sangat ngeri dalam kejerumusan ataupun kesesatan. Kenapa kok begitu ya? Karena takutnya kan kalau orang yang diberi makom seperti itu kan takutnya kan kita nikmat ataupun kesenang terlalu senang lah ya. Ini jadi bisa menunjuk ini ya begitu. Tetapi kita lalai dengan menunjuk diri kita sendiri, ya kan? Makanya Rasulullah itu sendiri selalu mengajarkan dua kalimat syahadat. Pertama, syahadat kepada untuk di dunia ya mah sifat wujudnya Allah sajalah yang bersifat wujud, tetapi walaupun itu dari Nur Muhammad itu sendiri ya. Nah, di situ ya untuk secara kita melihat sih secara lahir dan batin saja lah ya. Dan Rasulullah itu kan
juga meninggalkan warisan seperti itu, lahir dan batin, ya kan. Ya mungkin begitulah kalau kita mengkaji ya mau seperti apa lagi sih kalau kita bukan hanya meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tetapi juga selalu minta syafaatnya Rasulullah itu sendiri ya. Ya biar apa sih? Ya biar kita diberi keselamatan dunia dan akhirat, kan begitu. Dan kenapa kok di channel kita ngaji diri sambil ngopi itu selalu bismillah ya. Sudah syahadat bismillah, terus alhamdulillah, terus la wala wala ya. Ya karena kita di sini juga sedang belajar selalu mengingat tentang kesifatan Allah itu sendiri yang maha penuh dengan kasih sayangnya kepada makhluk-makhluknya ya. Makanya di sini kita itu belajar tidak untuk menunjuk orang ya, orang lain maksudnya. Karena yang di sini yang kita lihat itu orang lain itu yang mendekat kepada kita itu Allah sendiri yang menggerakkan orang itu untuk dekat kepada kita, untuk menguji keimanan kita, untuk menguji ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita akan terguncang ataupun mengikuti dia, ataupun malah dia yang akan mengikuti langkah kita, ya kan. Ya walaupun secara mata, secara syariat ya, mungkin secara umum kalau kita itu mengajak ke hal yang kurang baik di mata umum itu sendiri ya, janganlah beranggapan orang itu orang yang buruk ya, karena di situ dia itu sedang belajar ataupun sedang berenang di dalam air ya. Bagaimanakah caranya kita bermain api biar kita tidak terbakar ya? Bagaimana, kan begitu. Ataupun bagaimana kita melampiaskan hawa nafsu ataupun emosi kita, tetapi itu lewatnya lewat contoh hal-hal yang kurang baik yang membuat kita akan lupa diri ataupun yang membuat kita lepas kontrol, ya kan. Ya memang di situ biar kita itu bisa tahu di mana tingkat kesadaran kita, di mana kita saat berada, biar selalu kita datang dan dimanapun kita berada itu hanya satu, membawa hikmah pada diri kita dan orang lain, walaupun itu di tempat-tempat yang yang membuat pandangan mata secara umum itu kurang baik, entah itu di kafe, klub malam, terus di tempat sambung ayam, ataupun dimanapun ya, ataupun di perapatan sekalian ya. Tetapi kan saat kita di situ lebih baik kita tidak usah menunjukkan jati diri kita. Ya bisa dikatakan kita menyamar lah ya.
ataupun yang dikatakan kembul tapi kembul tapi tidak campur, kembul tapi tidak campur, ataupun apa ya, ya seperti itulah, kembul tapi ora campur. Nah ya begitulah maksudnya. Biar apa? Itu salah satu bentuk kita sedang belajar uji nyali, ataupun uji diri, ataupun uji keimanan, ataupun uji keyakinan, ataupun uji ketauhidan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Begitu. Biar apa? Biar tidak ada fitnah, ya kan? Lah kalau kita datang ke tempat klub, ya kan, klub malam, ataupun sambung ayam, ataupun apa segala macam itu yang kurang bagus ya, tapi kita itu berpakaian seperti ulama ya, itu kan iya itu tujuannya bagus, tetapi kan itu mendatangkan fitnah. Begitu, itu mendatangkan fitnah, ya kan? Ya mending kita menyamar saja lah, nggak usah begitu, nggak usah pengen tenar lah, nggak usah. Kita jalankan saja perintahnya. Kalau memang kita itu sudah tahu perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri pada manusia ataupun pada makhluknya, taruhlah pada tempat-tempatnya, kan begitu ya. Mungkin cukup sekian lah dari kita di sini, dari channel Ngaji Diri Sambil Ngopi. Mungkin cukup segitu dulu ya. Mudah-mudahan membawa hikmah ataupun tingkat kesadaran diri kita ya, untuk memperbaiki sikap kepribadian ataupun keseharian kita terhadap diri kita, ataupun keluarga kita, ataupun lingkungan, ataupun kerabat, sahabat, semuanya ya. Mudah-mudahan juga yang mendengarkan ini memaafkan kita di sini ya, karena kita di sini sifatnya belajar juga. Kita di sini itu satu, tidak menggurui ataupun apa ya. Kalau ada kata yang salah ataupun kurang pas, silahkanlah, diharapkan sangat buat untuk kritikan ataupun sarannya ya. Syukur-syukur kita bisa bertemu ya kan. Biar apa? Biar kita itu bisa sharing-sharing ya kan, biar kita saling menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita saling merasakan saudara sejati itu siapa, yaitu saudara yang seiman, kan begitu ya. Walaupun kita di sini belum tahu iman itu yang seperti apa ya kan, tetapi hanya sebuah kisah cerita yang sedang kita pelajari ya kan. Allahu a'lam bishawab lah. Oke, cukup sekian dari kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.